Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Prayogo beserta tim yang sudah datang melayani di GPD Kasih Cialit. Saya percaya bahwa apa yang sudah Bapak dan tim kerjakan akan semakin diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Iki ngas sih. Loh. Lumajang besok. Tata-tata, guys. Kami tetap merasakan akan sukacita dan damai sejahtera. Dan bagi yang menjaga malam ini ya Tuhan, dan saudara ibu yang juga lanjut dalam kehidupannya, Tuhan tolong terus berikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang dari Tuhan ke orang tua selama-lamanya. Pada sampai Tuhan dalam itu kali menjemput kami. Kami terima berkat Tuhan dan Yesus. Hari ini kita kemana, Mi? Lumajang. Lumajang City. Cialit Lumajang. Tuhan menyertai. Gunung Semeru. Nah, Belakangan, dia belakangan. ayo. Ayo, bunda tak masuk, bunda tak masuk. Ini tolong, Hah? Ayo guys, kita ini lagi 140 nih guys. Tuh, papi terbang guys. Ayo Pi, turbonya Pi. Kurangnya. Gue anter nih guys. Tapi ora kroso guys, Bapak Jiro guys. Masih ayam hijau. Iki lho, Hijau tenan apa biru? biru. Kiri gejone iki lho gitu. Ngatus nom. Enak. Pak, selamat pagi. Selamat datang di Desa Cialit, Kecamatan Cialit, Kabupaten Lumajang. Pagi. Ke sana berarti ya, Pak? Iya. Hanya pelayan, kami hanya hamba. Kebanggaan kami adalah melayani Tuhan. Amin, amin. Biarlah bukan kami yang nampak, tetapi Kristus yang nampak dari setiap pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah Engkau mengurapi kami semua dan kami serahkan
ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Setiap yang mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, pemain musik, pemimpin pujian, singers yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, bahkan seluruh jemaat kami di dalam pengurapan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus menikmati hadirat Tuhan. Amen. Sebab datanglah kerajaan-Mu, Amen. jadilah kehendak-Mu di Amen. tempat ini seperti di dalam surga. Haleluya. Mengucap syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Aduh, kerennya. Shalom. Shalom. Nah, kalau pejuang itu suaranya harus keras, betul ya Pak ya? Ya. Sekali lagi, shalom. Shalom. Saya mengucapkan selamat datang sebagai gembala dan jemaat. Ada jemaat yang masih dalam perjalanan, karena ada yang jauh harus menempuh 45 menit, ya. Ada yang 15 menit masih dalam perjalanan ke tempat ini. Mengucapkan selamat datang bagi semua yang datang hadir tim dari Malang, lebih khusus Bapak Pendeta Prayogo dan Ardono, ya. Selamat datang bersama Ibu dan bersama tim di hari ini. Inilah GPDI Sinar Kasih Gujalit, ya. Jadi kalau pulang ingat GPDI Sinar Kasih Gujalit. Yang selalu nampak itu kasih. Apapun itu harus kasih, betul? Yang jemaat katakan amin. Amin. Mereka walaupun sakit hati namanya kasih harus bersinar. Ya, puji Tuhan, terima kasih Pak menyempatkan waktu melihat kami di tempat ini. Ketika tempat ini berkembang, saya percaya Bapak pun senang melihat pelayanan berkembang. Dan bersama tim selamat melayani di hari ini. Biar Tuhan Yesus akan menyertai dengan urapan Tuhan, akan memberkati kita semua. Selamat datang kepada jemaat yang hari ini datang beribadah. Puji Tuhan, saya serahkan kepada pelayan altar untuk melayani di pagi hari ini. Oke, sekali lagi shalom Bapak Ibu. Kalau masih lemes yang belakang belum jawab. Shalom. Haleluya. Sudah datang 1000 orang di tempat ini ya. Amin. Amin. Kita imani. Puji nama Tuhan, perjalanan kita tadi jauh. Kita berangkat dari petang jam 4 pagi dari kami, dari gunung kami. Puji nama Tuhan bisa berkumpul di tempat ini dengan Bapak Ibu dengan penuh sukacita. Kita percaya bahwa saat ini kita sama-sama rindu akan hadirat Tuhan. Kita masih ada, kita masih kuat sampai hari ini. Itu karena anugerah Tuhan. Semua katakan amin. Tidak ada yang bisa kita sombongkan, karena semua itu adalah dari Tuhan. Mari sama-sama yang rindu mengenal dan mengalami anugerah Tuhan, mari kita naikkan pujian ini. Karena oleh kuasa darah Tuhan, kita telah ditebus oleh-Nya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu.
Tuhan, kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Kau layakkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga akhir. Hanya jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Kita semua siap memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang luar biasa bagi kehidupan kita.
Masih semangat Bapak Ibu? Amin. Yang di luar masih semangat? Haleluya. Masih siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan? Amin. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sungguh baik. Mari kita salaman dengan kanan kiri kita. Tuhan baik bagimu. Ayo kita salaman dengan kanan kiri. Tuhan baik bagimu. Bahkan Dia mati bagi kau, bagi saya, dan bagi saudara semua. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan. Allah bernamaku, kuasa mau dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan. Allah bernamaku. Katakan Dia baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Angkat jempolnya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan. Allah bernamaku, kuasa mau dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan. Allah kemenangan. Angkat jempolnya, katakan Tuhan baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebelum kita akan lanjut ke dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan kesaksian bahwa begitu besar cinta kasih Tuhan atas kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk yang ingin bersaksi, waktu dan tempat kami persilakan. Ada Bapak Ibu? Atau terlalu banyak cinta kasih Tuhan sampai bingung mana yang mau saya saksikan gitu ya? Ada Bapak Ibu? Pemain pianonya mau saksikan? Tidak ada? Atau masih malu-malu? Saksian dari jauh. Kesaksian dari jauh. Dari Malang, ayo. Oke, oke. Ini kesaksian, nanti gantian. Puji nama Tuhan. Saya sedikit kesaksian ya Bapak Ibu ya. Tuhan itu sangat baik. Terlebih dalam keluarga saya. Tepat belum ada 2 minggu, Bapak saya tercinta dipanggil Tuhan. Pasti kita tahu ketika anak perempuan memiliki cinta pertama adalah seorang bapaknya. Tetapi patah hati yang terbesar ketika dia ditinggal selama-lamanya oleh bapaknya tercinta.
sumber pengharapan setiap keluarga kami. Saat itu kami protes. Kenapa beliau tidak sakit? Beliau tidak ada tanda-tanda ingin meninggalkan kami. Tapi Tuhan izinkan kami berpisah gitu saja. Tapi ketika kita diproses dan kita protes, Tuhan tidak suka hal itu. Dan saat itu kami menyadari Tuhan sudah menyiapkan tempat terindah orang tua tercinta kami bersama Bapa di surga. Hidup kekal bersama Bapa di surga. Dan satu hal yang saya ingat dari mentor, yaitu Pak Prayogo, bahwa hidup kita adalah mempersiapkan kematian. Jadi kapanpun, dimanapun, kita sendiri juga bisa dipanggil sewaktu-waktu oleh Tuhan. Maka dari itu, mari Bapak Ibu, kita persiapkan hidup kita. Sisa hidup kita ini kita gunakan untuk selalu melayani Tuhan. Jadi berkat bagi semua orang. Karena Tuhan tahu anak-anaknya sungguh luar biasa. Puji nama Tuhan, sedikit kesaksian dari saya. Biarlah kesaksian ini bisa menguatkan Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan bisa berbagi kasih dengan Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita. Kami percaya setiap kehidupan kita mempunyai persoalan, kita mempunyai beban. Mari kita buka hati kita. Kita serahkan semua kepada kami. Biar Tuhan selalu buka jalan yang depan ke depan. Amin Yesus. Kasih Bapa, di hati kami Bapa, hati kami yang penuh Engkau Bapa.
pedulikan aku, ku datang Yesus, yakinku segala bebanku, sujud di hadapannya, ku bawa hidupku.
kepadamu, mengucapkan puji dan syukur serta terima kasih kami hari ini kembali Tuhan izinkan kami ada di tempat ini untuk memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Sesungguhnya pujian dan penyembahan yang sejati adalah melakukan firman Tuhan. Karena itu ajari kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena ketika kami melakukan firman Tuhan, kami sedang memuji, menyembah Tuhan. Firman kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Urapi hati hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan. Roh Kudus menolong kami supaya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat di tempat ini kemudian tinggal dalam hati dan pikiran kami. Dan setelah kami selesai ibadah, hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Hidup kami semakin hari semakin serupa dengan karakter Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari ambil alih firman ini dan biar nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus. Mari kita semua yang siap diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ini belum sarapan. Shalom. Shalom. Ya, untuk tadi saya sudah sarapan tadi di jalan. Ya, terima kasih Pak Pendeta juga Bu Gembala yang sudah memberikan kepada kami kesempatan. Terima kasih untuk seluruh jemaat GPDI Sinar Kasih. Ya, Lumajang kami baru pertama di tempat ini dan pertama-tama saya minta maaf Pak Pendeta, harusnya Februari tapi saya lupa kasih tahu. Jadi baru hari ini Pak kita kesini. Ya, terima kasih untuk kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mau perkenalkan, saya ngajak istri saya, bisa berdiri, satu-satunya istri saya ini yang paling cantik di dunia. Ya, saya sendiri ya pernah bimbing Esther ya di kampus selama berapa bulan itu? 6 bulan ya. Puji Tuhan, di Politeknik istri saya di Brawijaya ya. Saya 2, yang nomor 1 sudah selesai studi S2, sempat di Kamboja 8 bulan, tapi dia pengen kerja di Indonesia, jadi dia sedang mencari pekerjaan. Lalu yang kedua sudah selesai S1, sudah bekerja juga, dia sudah resign kemarin mencari pekerjaan. Nah, saya mengajak teman-teman di sini, nggak usah. Yang pertama yang main keyboard namanya Pak Yahya, bisa berdiri? Nah, sama istrinya. Ini istrinya ya dari Gunung Kawi. Ya. Ini cucunya Mbak Junggo. Ini pengusaha handphone Pak di sana. Ya, jadi apa semua handphone yang rusak-rusak, jadi tambah rusak. Ya enggak ya diperbaiki gitu. Yang kedua Mas Irfan sama Ocin ya, bisa berdiri. Nah, ini yang Ocin ini Bu Guru yang suaminya pengusaha ekspedisi Pak. Ini ya, JNE di Kepanjen. Ya, jadi kalau ke sana tanya JNE namanya Pak Irfan, semua orang tahu gitu ya. Nah, Saudara, kemarin memang saya sengaja nggak ngajak banyak orang Pak. Jadi saya cuma ngajak 2 keluarga. Karena biasanya kalau diajak itu seneng Pak gitu, bisa 5 mobil Pak sini. Nah, mereka senang melayani begitu. Nah, kami sudah melayani Tuhan dan ini tadi pakai kaos SR ya. Nah, ini tim rescue. Jadi ini tim penyelamat begitu ya. Menyelamatkan dompet. Artinya sejak teman-teman ini dipulihkan maka punya komitmen untuk melayani Pak. Ini SR ini dari 2 Korintus 12 ayat 10 yaitu senang dan rela. Nah, jadi kalau sudah pakai SR ini Pak, tidak boleh mengeluh Pak, dilarang bersungut-sungut Pak. Jadi namanya senang dan rela. Tuhan utus senang dan rela Bu. Gitu. Jadi kami punya komitmen itu, nggak boleh mengeluh, nggak boleh bersungut-sungut. Nah ini tim SR. Kalau kumpul semuanya bisa banyak ya, bisa 10 keluarga lebih tim pelayanan kami. Jadi salah satu kegiatan kami dalam satu komunitas kami melayani Tuhan kemanapun Tuhan utus termasuk di tempat ini. Nah, Saudara yang dikasih Tuhan, karena minggu-minggu ini adalah minggu kesengsaraan, minggu sengsara ya, saya akan menyampaikan tentang karunia menderita. Nah, ini saya sampaikan ini bukan berarti Bapak Ibu cukup menderita, amin. Dari bahasanya kelihatan gitu kira-kira ya. Mengapa? Karena konsep keselamatan itu adalah penderitaan, kematian, kebangkitan, dan keselamatan. Tanpa penderitaan tidak ada keselamatan. Katakan amin.
Maka kadang-kadang kita diizinkan Tuhan menderita supaya apa? Bisa menyelamatkan orang, Bapak Ibu. Amin. Ya, jadi saya nggak akan ngomong yang berat-berat, Bapak Ibu, yang ringan-ringan saja, ya. Saya khawatir nanti Bapak Ibu semakin berat kan, dari wajahnya cukup berat hidupnya. Jadi saya mau yang ringan-ringan saja. Nah, jadi konsep keselamatan itu adalah penderitaan, kematian, kebangkitan, baru keselamatan. Itu konsep keselamatan iman Kristen. Bahkan nanti kalau kita baca satu persatu dari apa yang kita dengar, bahwa memang menderita berbagian dari karunia, Bapak Ibu. Dari karunia. Yang kedua, hidup ini seperti bangsa Israel ketika dibawa keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Ya. Demikian juga orang dalam berumah tangga, dalam pernikahan, ya, dalam pelayanan itu ada 3 fase, Bapak Ibu. Ya. Fase yang pertama itu fase namanya bulan madu. Bangsa Israel di Mesir, wah, sukacita, madu di kandung udah pernah habis. Tapi Tuhan mau bangsa Israel memberkati bangsa-bangsa yang lain. Ya kan? Di situ tanah perbudakan. Percuma bangsa Israel bisa menikmati berkat di Mesir, tapi mentalnya mental budak. Maka dipaksa Tuhan keluar dari Mesir, kemudian masuk dalam padang gurun. Nah, disitulah fase yang kedua, namanya madunya habis 3 bulan-bulanan. Nah, ketika ada yang bertahan di padang gurun, maka Yosua dan Kaleb dan beberapa orang akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Artinya begini, Bapak Ibu, sejarah bangsa Israel ini seperti orang dalam berumah tangga. Nikah itu kan adanya senang, ya, sukacita, pokoknya senang tok biasanya gitu. Tapi Tuhan izinkan masuk ke fase yang kedua. Fase pertama bulan madu, fase kedua madunya habis tinggal bulan-bulanan. Nah, bagi mereka yang bertahan maka bisa masuk fase yang ketiga. Madunya tidak pernah habis. Katakan amin. Katakan amin. Tapi berapa banyak orang yang tidak bisa bertahan di fase putus asa, ya toh, menyalahkan pasangan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyerah. Bagaimana bisa masuk fase ketiga? Tidak bisa, Bapak. Oleh karena itu, kalau jemaat di sini takut, katakan amin. Katakan amin. Nanti ada waktunya Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa. Berapa banyak orang Kristen tidak bisa bertahan, Bapak, termasuk gembala-gembala, ya kan? Kemarin kami melayani di sebuah gereja di Karangkates, ya, menceritakan bahwa gembala sebelumnya itu selalu mengeluh, nggak cukup kehidupan kami, nggak cukup dan sebagainya, nggak bisa mengucap syukur. Akhirnya pindah ke Kalimantan, ya, kalau salah itu, ya, yang pindah begitu, ya, digantikan teman saya itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu yang ketiga, saudara, jangan ukur Tuhan dengan uang, ya, akan kecewa kita. Di luar sana orang nggak mengenal Tuhan, uangnya banyak, tapi apakah uangnya itu mengubah hidupnya? Belum tentu. Ya, Bapak Ibu, ya. Makanya walaupun kita diizinkan menderita, tapi kalau penderitaan itu mengubah hidup kita lebih baik, itu berkat Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Mungkin sakit penyakit, mungkin kesulitan keuangan, mungkin kita dibenci, difitnah, tapi kemudian kalau kita mengubah kita hidup lebih berkenan, kemudian kita mengubah hidup kita lebih serupa dengan karakter Kristus, itulah berkat yang sesungguhnya. Gitu. Toh nanti kita semuanya pasti mati kok. Kita hanya punya waktu. Begitu waktu kita habis, semua kita tinggalkan, selesai hidup kita. Lalu apa yang bisa kita pertahankan? Gak ada. Maka hiduplah merdeka, Bapak Ibu. Hiduplah dalam firman Tuhan yang memerdekakan kita. Yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama terus berjuang untuk bisa hidup dalam perkenanan Tuhan, ya. Bahkan kita, Tuhan izinkan kita boleh bermegah dalam kesengsaraan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita baca dalam Filipi pasal 1 ayat 29, ya. Filipi pasal 1 ayat 29 jelas dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi begini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi Tuhan memberikan kepada kita satu karunia, tidak hanya percaya Yesus, tapi Tuhan berikan karunia menderita untuk Yesus. Gitu. Banyak orang ikut Yesus itu dipikir gak ada masalah, ya toh, gak pernah sakit, gak pernah bangkrut, gak pernah rugi, gak dimusuhi, enggak.
Namanya menyangkal diri, mengikut Yesus, ya harus ikut seperti yang Yesus alami. Itu. Jadi konsep yang selama ini banyak orang salah dalam memahami iman Kristen, saudara-saudara. Tapi yang Tuhan mau begini, kita walaupun diizinkan menderita, tidak boleh kehilangan sukacita. Katakan amin. Katakan amin. Itu yang paling penting. Tidak apa-apa, tidak punya uang, tidak apa-apa dimungsuhi, tidak apa-apa dibenci. Asal kita tidak kehilangan sukacita, asal kita tidak kehilangan damai dan sejahtera. Ya, karena apa? Karena kerajaan Allah bicara tentang kebenaran, sukacita dan damai sejahtera. Orang tidak mungkin bisa mengalami damai sejahtera sukacita kalau tidak pernah mengalami penderitaan, Bapak Ibu. Percaya sama saya. Betul kan? Orang tidak pernah mengalami sukacita dan damai sejahtera kalau tidak pernah mengalami namanya proses penderitaan, itu tidak mungkin. Dia belum mengerti arti sukacita yang sesungguhnya. Karena itu semua pasti mengalami, saudara-saudara. Ya. Nah, kemudian dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 6, ya. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 6, di sini Paulus mengajar kepada muridnya Timotius bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana kita hidup, bagaimana kita merespon setiap proses yang ada. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 6 dikatakan demikian. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang dengar dari depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Makanya pelayanan kami, Bapak Ibu, adalah pelayanan pemuritan. Ya. Jadi kami ini memultiplikasi. Teman-teman yang baju hitam ini saya muridkan. Supaya apa? Supaya melakukan apa yang saya lakukan. Jadi pelayanan nggak bisa berhenti begitu. Di sini pun juga begitu. Kalau kemudian kita diberkati Tuhan, maka kita harus percayakan berkat itu kepada yang lain juga. Gitu. Makanya kalau Bapak Ibu diberi sesuatu, Bapak Ibu mengucapkan apa? Terima. Artinya apa? Terima kasih. Setelah kita terima, kita kasihkan. Itu konsep iman Kristen. Apapun itu, berkat misalnya, kemudian pelayanan misalnya, ya toh, iman kita, keselamatan, tidak boleh kita nikmati sendiri. Terima kasih. Setelah kita terima keselamatan yang dari Tuhan, harus kita kasihkan pada yang lain. Itu arti terima kasih, Bapak Ibu. Kalau kita hanya menikmati diri sendiri, wah yang penting saya selamat, peduli amat dengan orang lain, kita adalah orang-orang yang tidak pernah berterima kasih sama Tuhan. Berkat juga demikian. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita bagikan kepada yang lain. Saya percaya orang yang banyak memberi tidak pernah kekurangan. Katakan amin. Katakan amin. Itu konsep iman Kristen. Ya, arti terima kasih. Keselamatan kita terima, kita harus kasihkan kepada yang lain. Berkat kita terima, kita harus serahkan kepada yang lain. Percayakan juga kepada yang lain. Ya, kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Yang juga cakap orang lain ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Lalu seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ada 3 profesi yang disampaikan Paulus kepada Timotius pada saat itu. Itu apa tadi? Prajurit, terus olahragawan, petani. Nah, mengapa Paulus mengajarkan ini? Saya akan jelaskan satu persatu, saudara. Yang pertama, seorang prajurit itu pasti disiplin. Seorang olahragawan juga harus disiplin. Petani juga disiplin. Itu nilai yang pertama, ya. Nilai yang pertama dari prajurit, olahragawan dan petani adalah yang pertama disiplin. Dalam 1 Timotius pasal 4:8 dikatakan apa? Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Berdoa. Begitu nggak berdoa kita kena sanksi, itu pasti. Jangan dikira apa yang kita lakukan kemudian Tuhan lalu mengampuni, membiarkan. Enggak, Tuhan kita Tuhan yang adil.
Tuhan yang akan melakukan apapun untuk kebaikan kita. Maka seringkali kita didisiplin oleh Tuhan. Jangan marah, jangan tersinggung, saudara. Terima saja itu. Karena prajurit, olahragawan, petani juga disiplin. Ya, disiplin. Olahragawan itu kalau misalnya dia lombanya kalah, dia nggak mungkin, wah kalah lomba saya tak ganti profesi aja, saya jadi tukang es. Nggak mungkin. Dia tetap jadi olahragawan. Betul? Petani, wah tanamannya nggak berbuah, apa ganti profesi? Nggak, tetap sebagai petani. Demikian juga kita sebagai pelayan Tuhan. Kalau kita misalnya ya ada proses, ya tetap jadi pelayan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Jadi 3 profesi ini tidak pernah ganti profesi. Namanya nggak disiplin. Yang kedua, saudara, 3 profesi ini seperti dalam Titus pasal 2:7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Yang kedua, jujur. Harus jujur, Bapak Ibu. 1 Yohanes 4:20, jika engkau mengasihi aku yang tidak kelihatan, sementara engkau membenci yang kelihatan, engkau berdusta, kata firman Tuhan. Ya, maka kalau engkau ya setia kepada yang tidak kelihatan, engkau harus setia kepada yang kelihatan. Jujur itu setia. Ya, jujur itu apa adanya. Jujur itu integritas. Jujur itu tanggung jawab. Ya, mungkin ada pada saat kita nggak jujur, kita mendapat sesuatu yang kita inginkan, tapi konsekuensinya juga ada, saudara. Ya. Kalau dalam olahragawan ketika ya atlet itu nggak jujur, pasti kena diskualifikasi. Hamba Tuhan juga begitu, ketika jujur kena diskualifikasi, kena peringatan. Maka harus jujur. Ya, jujur. Yang ketiga, saudara, Ibrani pasal 12 ayat 1. Ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang ketiga, prajurit, olahragawan, petani itu orang yang tekun. Tekun itu apa? Gagal, coba lagi. Jatuh, bangkit lagi. Itu namanya tekun. Ya, tekun itu seperti itu. Walaupun mungkin hari ini kita atau tahun ini usaha kita, mungkin situasi ekonomi kita sedang terpuruk, tapi kita harus bangkit, harus mencoba lagi. Itu namanya tekun. Ingat saudara-saudara, kita ini punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Apa yang kita kerjakan itu diawasi oleh awan. Awan dipakai Tuhan untuk mengawasi kita. Jangan dikira bahwa Tuhan jauh di sana di surga yang saya kecil, jadi saya berbahasa enaknya, kan Tuhan nggak tahu. Bukan begitu. Tuhan bisa pakai awan untuk mengawasi kita, saksinya Tuhan. Jadi kita nggak bisa membohongi Tuhan, kita nggak bisa menipu Tuhan, kita nggak boleh main-main dengan Tuhan. Bahkan ketika Kain membunuh Habil, tanah dipakai oleh Tuhan, tanah yang kemudian kena tetesan darahnya Habil, kemudian berteriak kepada Tuhan, Kain yang membunuh Habil. Jangan dikira kita menginjak tanah itu juga jauh dari rumah, jauh dari mana-mana, seenak saya. Enggak. Tuhan bisa pakai tanah untuk menjadi saksi Tuhan, untuk mengawasi kita. Selama kita menginjak tanah, Tuhan selama itulah mengawasi kita. Selama kita masih ada awan di atas, selama itu Tuhan mengawasi kita. Maka jangan pernah bermain-main. Prajurit, olahragawan, petani tahu betul bahwa dia sedang dalam pengawasan Tuhan. Dia harus bertanggung jawab terhadap profesi yang dipercayakan Tuhan oleh dia. Maka dia kemudian tahu, saya harus menjadi orang yang tekun, sungguh-sungguh mengerjakan bagian saya, tanggung jawab karena bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, lalu yang keempat, saudara, ada 3 profesi, yaitu prajurit, kemudian olahragawan dan petani. Yang pertama tadi apa? Disiplin, jujur, tekun, dan yang keempat dikatakan apa? Wahyu pasal 2:10. Jangan takut,
Apa yang harus engkau dengar? Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yang keempat, kita harus setia. Katakan setia. Bagaimana kita setia kepada Tuhan yang tidak kelihatan, kepada pasangan kita nggak setia? Tidak bisa. Kepada Tuhan yang tidak kelihatan harus setia kepada yang kelihatan. Setia ke dalam pekerjaan kita, setia dengan pasangan kita, setia dengan usaha kita, setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Prajurit, olahragawan dan petani setia kepada Tuhan. Maka dipakai Paulus untuk mengajari Timotius, saudara. Supaya apa? Supaya murid-muridnya bisa bertumbuh, berbuah. Karena Paulus mengalami, saudara. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam proses setiap kehidupan kita, memang Tuhan izinkan terjadi supaya kita apa? Menjadi pribadi-pribadi yang seperti prajurit, olahragawan dan petani. Mengapa 3 itu? Kenapa yang nggak yang lain? Dan lagi mungkin pengacara, mungkin hakim, mungkin pegawai negeri, mungkin gitu ya. Mengapa nggak yang lain? Mengapa tidak pengusaha? Kenapa? Karena 3 profesi yang saya sebutkan tadi dalam firman Tuhan, dia tidak tersentuh dengan namanya. Cuma itu aja. Maka setia, harus tekun, harus disiplin, ya, harus jujur, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari apa yang disampaikan Paulus kepada Timotius, saya juga belajar bahwa sesungguhnya proses yang terjadi ketika Tuhan izinkan, di balik itu semua Tuhan punya rencana yang indah. Saya undang istri saya maju ke depan. Kesaksian kamu COVID kemarin hampir mati. Ya, silakan kesaksian. Ya, lali. Oh, jangan lupa toh. Sudah hampir lupa. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Boleh berdiri di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Jadi tahun 2020 akhir Desember ke 2021 Tuhan izinkan saya untuk menerima berkat. Saya bilang ini adalah berkat. Saya diberi Tuhan penyakit COVID ya. Pada waktu itu kan COVID sedang marak di seluruh dunia. Dan saya terjangkit, dan apa namanya kalau namanya orang yang sudah kena penyakit itu apa, lupa sampai lupa karena sudah terlalu lama. Jadi pada saat itu penyintas penyintas kalau nggak salah. Itu 2020 pada saat dimana Desember banyak sekali pelayanan yang dikerjakan oleh suami saya, dan saya pada saat dimana saya banyak ikut kemana-mana karena kalau di rumah saja nggak ngapa-ngapain gitu bilangnya, karena pada saat itu benar-benar namanya COVID pada saat Desember itu apa namanya tingkatnya itu ya, betul. Tanggal berapa itu? 13 ya. 13 itu mulai 13 ya. Kita di 13 kita melayani di Sentong, di 3 tempat. Ya. 3 tempat. Hari Minggu itu kita 3 tempat loh Ibu. 3 tempat pada saat pulang dari Ampel Gading. Ampel Gading itu saya sudah mulai terasa nggak nyaman badan, seperti orang flu. Jadi badannya greges karena baju saya juga tipis. Akhirnya Pak Prayogo punya jas, pakai jasnya sampai rumah mandi, katanya suami saya nggak usah mandi gitu, tapi saya nggak nyaman karena sudah 3 tempat tadi langsung mandi, bener sudah. Akhirnya di hari-hari ke depan itu badannya panas sampai pada saat itu tanggal kalau nggak salah dirawat di rumah sekitar 4 hari sampai tanggal 25
25 Desember, persis 25 Desember tahun 2020. Sebenarnya Pak Prayogo mau melayani ke Ampel Gading ya, ke Petung Sigar. Itu saya minta, sudah nggak apa-apa, pergi aja papi. Tapi suami saya nggak mau. Nggak, kamu harus ke rumah sakit. Tapi pikiran saya gini, kalau di rumah sakit saya sendiri, saya akan diisolasi, saya nggak ada temennya. Itu yang terjadi dalam pikiran saya. Jadi ketakutan itu yang membuat saya jadi tambah turun, imunnya tambah turun. Itu yang terjadi. Lah, pada saat tanggal 25 itu kalau nggak salah jam 2 siang ya. Jam 2 siang itu saya diantar ke 3 rumah sakit di Malang. Tidak ada yang menerima, ditolak semua. Rumah sakit UB, karena saya juga bekerja di UB, tapi ditolak. Lalu rumah sakit Lafalet ditolak juga. Rumah sakit UMM ditolak juga karena saturasi saya oksigen itu tinggal 76. Kalau sudah 76 artinya sesek di badan saya ini, di paru-paru saya tidak bisa bernapas dengan baik, harus pakai oksigen. Itu yang terjadi. Dan pada saat itu akhirnya yang bisa menerima saya adalah rumah sakit Marsudi Waluyo di Singosari. Saya merasa juga pada saat itu, wah enak, sudah ada rumah sakit gitu ya. Tapi tambah lama kok tambah turun, karena itu tadi memang ketakutan itu luar biasa yang membuat imun kita tambah turun. Nah, ditambah lagi pada saat itu kemungkinan saya pribadi sebagai manusia yang banyak sekali mendengar bahwa orang yang kena COVID itu pasti akan mati. Itu yang terjadi. Jadi ketakutannya luar biasa, ketakutannya sangat-sangat luar biasa, sehingga imun saya tambah turun. Tetapi pada saat saya di rumah, dirawat 4 hari di rumah itu, Tuhan berbicara pada saat posisi saya tidur, itu ada suara gini, kamu akan sembuh. Itu di rumah. Lalu 4 hari lagi dirawat di rumah sakit Marsudi Waluyo itu sampai tanggal 29 ya. 29 itu saya ditemui oleh malaikat. Malaikatnya 7 ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng bener. Lebih ganteng dari suami. Iya betul. Malaikatnya ganteng-ganteng betul. Lalu malaikat itu bicara lagi, kamu akan sembuh. Tapi lama, gitu bilangnya. Tapi lama itu yang membuat saya dalam diri saya ada sebuah kepercayaan bahwa saya disertai Tuhan. Saya disertai Tuhan, saya dirawat oleh Tuhan, saya dilindungi, saya akan disembuhkan. Itu yang saya imani, sehingga pada saat saya berangkat ke Siloam, jadi tanggal 29 itu langsung dibawa ke Siloam karena ada adik saya, Surabaya, ada adik saya yang jadi perawat di Siloam Surabaya, dan saya harus di ventilator. Ventilator itu alat untuk membantu paru-paru yang sudah terinfeksi oleh COVID. Pada saat dimana tanggal 29 itu berangkat sama suami dengan ambulan dari Marsudi Waluyo ke Surabaya. Nah, di situ langsung dibawa ke ICU, ditidurkan sama dokternya, diberi ventilator, masuk ke mulut sini, itu segini selangnya ya, selangnya segini, masuk ke sini untuk bisa membantu. Inilah saya juga tidak tahu selama 10 hari baru di biosotal baru siuman itu tanggal 9 atau 10 ya, 9 kalau nggak salah ya. Iya. Ya, 9. Sekitar 9 itu baru 9 Januari itu saya siuman. Jadi tidak tahu Natalan, tidak tahu, tahun baru juga tidak tahu. Pada saat saya di ICU itu saya diperdengarkan lagu-lagu rohani. Jadi ada ada speaker aktif yang ditaruh di telinga saya, itu yang membuat saya jadi kuat. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Lagu-lagu rohani, sehingga pada saat dimana 10 hari itu ditidurkan dengan
saya tidak tahu sama sekali, bukan tidak tahu ya. Pada saat dimana saya ditidurkan itu saya nggak pernah melihat tubuh saya. Jadi saya merasa saya pergi kemana-mana itu dengan tubuh saya. Kalau orang bilang kalau meninggal kan lihat tubuhnya ya, itu saya enggak, sama sekali enggak. Jadi pada saat saya posisi di ICU karena tidak sadar itu, saya sama Tuhan diajak kemana-mana, diajak ke pantai, diajak seperti suami saya waktu ngajak saya jalan-jalan itu loh, bukan jalan-jalan ya, pelayanan dengan jalan-jalan itu yang terjadi. Itu di pantai, di gunung, sampai pada akhirnya nafas saya yang sembuh. Itu kayaknya jalannya Tuhan ya. Jadi pada saat saya jalan-jalan itu dengan Tuhan, di mana saya di ICU di 10 hari di ventilator itu, yang tidak sadar itu kemungkinan Tuhan menyembuhkan saya lewat itu yang saya tahu. Pada saat saya selesai di ventilator, ditambah lagi tambah sampai 24 hari di Siloam lah, itu saya benar-benar yang saya simpulkan dari apa yang sudah Tuhan izinkan. Tuhan izinkan saya diberi berkat oleh Tuhan bahwa saya dipulihkan hatinya. Jadi dipulihkan hatinya bahwa kalau kamu ingin terbang seperti Raja Wali, kamu harus hidup merdeka. Karena pada saat tahun 2009, kalau boleh saya bercerita, bahwa ada masalah di dalam kehidupan keluarga kami. 2009 itu hampir saya bercerai dengan suami. Nah, itu di situ saya masih menyimpan kepahitan. Masih menyimpan kepahitan sampai saya diizinkan Tuhan untuk COVID itu. Lalu Tuhan bilang, kalau kamu ingin terbang seperti Raja Wali, jangan miliki kepahitan, kamu harus hidup merdeka. Itu yang terjadi. Lalu yang kedua, bahwa saya masih Tuhan izinkan untuk bisa mendampingi suami saya menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang saya simpulkan dari apa yang sudah saya alami di dalam kehidupan saya, bahwa memang Tuhan luar biasa, Bapak Ibu. Jadi kalau memang sampai saat ini Tuhan izinkan saya untuk bisa ada di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Karena saya melihat waktu di ICU itu, waktu saya sudah siuman, masih ada 3 hari kalau nggak salah saya masih di ICU, itu bolak-balik lihat kantong orange dipayak, kresek gitu. Ada kalau nggak salah ada 8 tempat tidur di situ. Saya di pojokan sini, lalu ada ini bolak-balik itu situ satu. Tetapi saya tuh diberi kesempatan oleh Tuhan, saya diberikan kembali hidup saya, bahwa kamu masih belum selesai, kamu belum harus bisa mendampingi suamimu untuk bisa terbang menjadi Raja Wali yang merdeka, tidak lagi memiliki kepahitan, hidup berdamai dengan diri sendiri, hidup berdamai dengan Tuhan, hidup berdamai dengan orang lain. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Biarlah ini menjadi kesaksian saya bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan sangat baik. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Gak pernah mengalami masalah. Saya beli sebuah apartemen di Jalan Soekarno-Hatta, harganya 420 juta. Waktu itu karena COVID bangunannya dihentikan, lalu janjinya kontraktor itu setelah selesai COVID dibangun lagi. Tapi sampai hari ini nggak dibangun-bangun. Ternyata perusahaannya pilot, uang 420 juta hilang, Bapak Ibu. Itu tahun 2018 saya beli, 19 ada COVID, sampai hari ini uang 420 itu nggak kembali. Tapi apakah saya berhenti melayani? Enggak. Dan pada saat itu saya sungguh-sungguh melayani Tuhan, saya setia. Betul, sampai hari ini saya merdeka aja. Tapi itu punya Tuhan. 420 juta itu kalau saya belikan cendol gitu, mungkin satu desa itu bisa berenang. Tiba-tiba istri saya juga sakit COVID. Loh, bagi saya, Tuhan, kok bertubi-tubi gitu. Tapi disitulah Tuhan menguji kami, apakah tetap setia, tekun, disiplin, dan jujur. Itu makanya kami melewati semuanya itu, Pak. Jadi bagi saya
inilah karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Berubah istri saya saat sakit ya. Dulu itu dikit-dikit marah gitu ya, terpancing ya. Walaupun kadang-kadang juga muncul gitu, tapi sudah frekuensinya udah jauh begitu dibandingkan sebelum sakit. Makanya ketika dia sakit hampir mati, teman saya kan saya kasih fotonya itu. Semua bilang, nggak suwe ke prayoga ini. Gitu. Malah ada teman saya namanya Pak Lukas itu bilang sama Paulus, notaris di Malang itu, oh, mari ini Pak Prayoga apa maison. Loh, apa? Nah, mungkin kok ya ibu jenis Pak Prayoga ini sembuh. Ada yang bilang gitu, Pak. Tapi begitu Tuhan izinkan istri saya sembuh, ya sampai hari ini puji Tuhan. Semua ya kan, kok bisa ya? Bisa karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Ya karena itu Bapak Ibu, jangan dikira bahwa kita ikut Tuhan itu nggak ada masalah. Jangan ikut Tuhan itu kemudian nggak punya penderitaan, enggak. Sampai pada titik kita bisa menikmati penderitaan itu, Pak. Saya yakin. Betul. Nah, satu hal saya belajar dari apa yang dialami istri saya. Saya itu paling nggak suka merawat orang itu ganti pampers, Pak. Paling jijik saya. Tapi karena yang jaganya saya waktu itu selama 4 hari di Nosiwaluyo, pertama terpaksa, Pak. Lama-lama saya tidak bisa menikmati. Karena dia pada posisinya apa nggak bisa apa-apa. Saya sipin, saya ganti baju. Pampers saya itu 1 hari bisa 15 kali, Pak, gantinya. Tuhan beri saya kekuatan. Jadi intinya saya belajar dari apa yang Tuhan suka, bukan apa yang saya suka. Karena apa yang saya suka belum tentu Tuhan suka, Pak. Ini gak gampang. Kamu harus belajar, katanya Tuhan, apa yang aku suka. Nah dari situ saya akhirnya, oh iya ya, cara Tuhan seperti ini membentuk saya ya untuk bisa melayani. Karena waktu itu begitu masuk rumah sakit di Nosiwaluyo itu, saya pikir wah senang ini rumah sakit bisa sembuh, saya bisa pulang istirahat. Tiba-tiba jaganya loh, Pak harus ada yang jaga, Pak. Oh ada, ya tidak apa-apa, saya minta perawat yang jaga dan saya bayar. Oh tidak bisa, Pak, gak ada yang mau, Pak, ini COVID, Pak. Terus siapa ya Bapak, kalau mau saya terima, kalau nggak mau kita tolak. Waduh, 3 rumah sakit ditolak. Saya rumah sakit yang keempat, saya harus jaga dia 4 hari 4 malam, 4 hari 3 malam. Saat itulah saya bertemu dengan Tuhan. Saya merasakan bahwa Tuhan ini Tuhan yang hidup, Bapak Ibu. Ya kan, kalau Tuhan bisa menyelamatkan istri saya, Tuhan juga pasti bisa menyelamatkan Bapak Ibu semuanya. Saya ini udah bawa belur, Pak, udah melewati proses yang menyakitkan, tapi saya tetap setia pada Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Makanya Bapak Ibu yang di tempat ini tetap setia pada Tuhan. Amin. Amin. Kita tinggal tunggu waktu kita ya, dipanggil Tuhan seperti Bapaknya Lojin. Tidak apa-apa, asal kita tetap melekat yang namanya damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Maka itu yang membuat kita semakin dekat pada Tuhan. Jadi saya lewat proses yang tidak menyenangkan. Kalau saya bandingkan dengan Ayub, ya jauh lah. Ya, saya jauh dari Ayub. Ayub itu anaknya mati semua, hartanya habis, dia sakit hampir mati. Saya masih jauh dari itu. Makanya tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur pada Tuhan. Nah, ayat yang terakhir 2 Korintus 12 ayat 10 seperti yang di bajunya teman-teman ya. Ini menjadi komitmen kami Bapak Ibu dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-10 ya. Ada yang bawa kita bisa dibacakan dari jemaat. Ya, dari jemaat ada yang Esther bawa? Ada enggak? Ada. Oh. Ya. Tolong baca yang keras Esther. Yang keras. 12 ayat 10. 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Katakan amin. Amin. Ada 2 kata yang berkati kita, senang dan rela. Katakan senang dan rela. Katakan senang dan rela. Nanti kalau saya tanya dijawab 2 kata ya, senang dan. Apakah di antara Bapak Ibu ada yang uangnya dipinjam orang belum kembali? Jawabannya kok gini-gini Pak? Lo ngalami ya? Lo kan betul kan? Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus.
Hanya senang dan rela Pak yang bisa membuat kita bisa bertahan sampai akhir. Katakan amin Bapak Ibu. Tapi ketika senang dan rela bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Bagi orang yang senang dan rela, apapun bisa kita lewati. Karena kita percaya kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kami kesaksi hidup ya melewati semuanya itu Pak. Maka bagi saya itulah karunia dari Tuhan. Karena begitu manusia jatuh dalam dosa dan berikan karunia penderitaan. Supaya apa? Supaya kita boleh kembali ke manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Supaya apa? Supaya kita menjadi serupa dengan karakter Kristus. Karena apa? Karena Kristus adalah contoh manusia surga. Jadi kalau kita pengen masuk surga, kita harus hidup seperti Kristus hidup. Tugasnya apa? Melayani, mengampuni, mengasihi. Sampai kapan? Sampai terluka dan sampai akhir Bapak Ibu. Ya, melayani itu ada 3. Mengasihi ada melayani, mengasihi, mengampuni ada 2, 3 ini. Melayani sampai terluka dan melayani sampai akhir. Mengasihi sampai terluka dan mengasihi sampai akhir, dan mengampuni sampai terluka dan mengampuni sampai akhir. Itu yang Tuhan mau. Kiranya firman Tuhan berkati kita semuanya. Itu musik bisa maju ke depan. Kita akan pujikan tadi lagu yang terakhir. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Tuhan pasti mengubah hidup kita.
kita datang kepada Tuhan, kita sujud di hadapan Tuhan. Bapak Ibu datang di tempat ini bukan kebetulan, tapi atas rancangan dan kehendak Tuhan. Hari ini Bapak Ibu sudah mendengar firman Tuhan, lakukan seperti yang Tuhan katakan. Kita diizinkan Tuhan mengalami satu proses. Terima kasih Tuhan untuk firman. Terima kasih untuk kebenaran ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk hidup seperti seorang prajurit, seperti seorang olahragawan, seperti seorang petani. Mereka disiplin, mereka jujur, mereka setia. Tuhan, ampuni kami jikalau kami seringkali justru mengeluh, kami seringkali bersungut-sungut. Ampuni kami Tuhan, seolah-olah semua yang Tuhan percayakan kepada kami adalah milik kami. Sesungguhnya semua adalah milik Tuhan. Kami hanya sebagai pengelola, termasuk dalam pelayanan ini ya Tuhan. Ini adalah pekerjaan Tuhan, ini adalah milik Tuhan. Maka apapun yang menjadi kerinduan jemaat ini dalam nama Yesus, baik dalam renovasi gedung gereja, jiwa-jiwa yang kami rindukan untuk bersama-sama di tempat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan kirim mereka yang ingin mengalami altar Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Pakailah kami Tuhan menjadi alat, menjadi saksi. Pakailah kami ya Tuhan menjadi berkat terang dan garam bagi zaman kami. Itulah mengapa ketika kami diberi sesuatu, kami mengatakan terima kasih Tuhan. Karena apa yang kami terima harus kami kasihkan kepada sesama kami. Ampuni kami jika kami fokus terhadap masalah kami. Ampuni kami jika kami seringkali justru malah merenungi setiap nasib kami. Tapi hari ini ya Tuhan, Kau jadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang sangat Tuhan perlukan untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gua berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Yonatan, Ibu, anak, dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat, kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan. Seluruh jemaat GPD Sinar Kasih Buncari Lumajang diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dibuka, yang jatuh dibangkitkan kembali, yang bergumul dalam keuangan Tuhan pulihkan dalam nama Yesus, yang bergumul dalam usahanya, dalam pekerjaannya dipulihkan dalam nama Yesus, yang bergumul hubungan suami istri dipulihkan dalam nama Yesus, yang bergumul hubungan orang tua dengan anak dipulihkan dalam nama Yesus, yang bergumul imannya kepadamu, yang seringkali ragu, yang seringkali merasa ditinggalkan Tuhan dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami diberkati oleh firman Tuhan. Kami mau menjadi pribadi seperti seorang prajurit, seperti seorang olahragawan yang tidak mudah menyerah, yang terus mengandalkan Tuhan seperti seorang petani. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau sungguh baik. Terima kasih, kami terima firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kami terima firman Tuhan dengan senang dan rela, dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang sudah diberkati Tuhan dan terus akan diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Beri kepada Tuhan dan untuk berkati kita semuanya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kebenaran firman yang sungguh luar biasa, menguatkan setiap hati dan kehidupan kita. Kita belajar senang dan rela di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan menyisikan sebagian berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan mujizat. Tuhan adalah penuh dengan kuasa, dan Tuhan adalah sahabat kita. Kau
menutup ibadah kita pada siang hari ini. Oh ya, sebelum kita akan menutup ada pengumuman dulu dari Bu Gembala. Saya persilakan. Haleluya. Haleluya. Amin. Lapar ya. Paling yang musik yang paling lapar kali ya. Oke, terima kasih, puji Tuhan. Kami diberkati ini siang hari ini. Saya punya kesaksian, Pak. Ya. Kalau senang dan rela buat Bapak, itu juga buat saya, Pak. Amin. Amin, jemaat Tuhan. Ya, amin. Saya sedang menghadapi bersama jemaat. Senang dan harus rela, Pak. Ternyata harus seperti itu. Jadi kami menghadapi problem hari-hari ini. Ya, bagi saya mendapati iman, mendapati satu perkenanan Tuhan, yaitu mungkin diizinkan dihadapi. Karena sejauh 4 tahun kami ada di tempat ini, kemustahilan, bermujizat demi mujizat sering kami alami. Bahkan tanah di tempat ini bisa terbayarkan. Saya cerita sama Bapak tadi, Pak, itu 300 juta itu tidak main-main, Pak. Ya, dalam sekejap itu bisa, walaupun ada hal yang harus kami bayar harga, dan itu tidak mudah. Sampai detik ini, sementara pun mau melanjutkan pembangunan, sama harus senang dan rela, Pak. Jemaat saya tiba-tiba, salah satu jemaat kami tiba-tiba ngedrop dalam usaha, sehingga maaf ya, sebagai kesaksian saya, beliau pergi tanpa jejak dan kami harus menanggung 50 juta. Janjinya di tempat ini bawa pulang uang untuk mobil di depan. Saya harus jual mobil itu. Pak, beli mobil enggak, Pak? Saya sampai hari ini jual mobil cuma dibalikin DP, Pak, 26. Pak, saya buka 50 boleh, Pak? Boleh. Nggak lama lagi terjual nanti. Berarti saya butuh doa, didoakan supaya mobil itu terjual. Amin, amin. Amin. Mungkin itu belum babak belur ya, Pak ya. Kalau saya dengar cerita tadi 400 sekian ya, Pak ya. Ya, saya belum setengah, Pak. Tapi bagi saya itu sudah babak belur. Ternyata itu belum standar Tuhan ternyata ya. Tapi itulah, senang dan rela jemaat harus pikul. Amin. 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 Jadi bukan kebetulan Bapak datang di tempat ini bersama tim. Firman yang memberkati, sebab firman itu hidup. Dan maka dari itu kami gembala dan jemaat mengucapkan terima kasih. Kebenaran dimanapun kami berada sebagai pelaku-pelaku firman, kami adalah surat yang terbuka yang dilihat banyak orang, dibaca oleh banyak orang, bahwa isi dalam hidup kami adalah Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang telah melayani kami di saat ini Tuhan, beserta semua rekan-rekan yang ada. Kami percaya semua yang mereka lakukan, semua yang mereka kerjakan bukanlah perkara yang sia-sia, adalah perkara ilahi yang mendatangkan berkat ilahi bagi kehidupan kami semua, bagi kehidupan setiap pelayan-pelayan Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba mengangkat tangan di hadapan Tuhan, memberkati setiap pelayanan hamba-Mu beserta timnya. Tuhan, dimanapun mereka pergi dan berada, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang beserta dengan mereka, sehingga dalam setiap pelayanan ada tanda-tanda mujizat, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, ada jiwa yang sakit disembuhkan, ada yang lemah dikuatkan, bahkan setiap yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang berdaulat atas kami. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan hamba-hamba yang datang melayani di tempat ini, tapi kami percaya Tuhan yang membalaskan semua itu dalam hidup mereka, bahkan sampai kepada anak cucu mereka, sampai kepada keturunan-keturunan mereka nanti pun akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Sebab hamba-hamba-Mu telah menabur hari ini, maka sampai anak cucu mereka akan menuai berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Yesus,
dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami semua jemaat-jemaat Tuhan GPDI Sinar Kasih Cialit menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur kami akan akhiri ibadah kami di siang hari ini. Mari semua jemaat angkat tangan, semua kita tengadahkan tangan kita ke atas, kita berdoa terima berkat. Terimalah berkat daripada Allah Bapa yang adalah sumber daripada segala sesuatu. Dan terimalah berkat daripada Allah Sang Firman, yaitu Kristus Yesus yang telah mati di kayu salib menebus setiap dosa kita sehingga kita boleh diselamatkan. Dan terimalah berkat daripada Allah Roh Kudus yang adalah penghibur penolong yang terus menyertai umat-umat Tuhan, yang terus memberkati umat-umat Tuhan, yang terus menguatkan umat-umat Tuhan, yang terus mengingatkan umat-umat Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang beribadah dan terima berkat sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus berkati. Kita lihat belakang guys. Bulan yang lalu itu iya, cepat ini. Iya. Sekarang tinggal Rafia nih. Apa Pan? Rafia. Rafia amat. Oh ini. Jadi kalau kelihatan dari sana cuma ini gerejanya atau rumah? Rumahnya bawah. Rumah di bawah, gitu. Gereja di atas. Oh. Biar ini kan jadi lahan luas. Nek nguruk ya, rasa ya nek nguruk ya. Oh, iya. Lebih baik itu sudah bangun, Pak. Lah ya makanya bisa bangun ya. Untuk nguruk aja toh. Nah. Wih, kita tato seneng aku. Delok tato iki. Waduh. Wih, tangannya ya ono iki, guys. Ini yang bagian di belakang, guys, bagian kora-kora nih. Mang melok kebaktian ora iki? Yang mana? Enggak, ya melok kebaktian ah. Yang tante. Ah. Enggak, soalnya kan beda agama. Oh iya. Teh hijau. Kalau teh ungu ya. Teh hijau cek kamu kurus. Pabrik ya. Kalau teh hijau. Petri cari kurung. Hendrik iki lho. Rene ya. Tak pedih. Van. Iki, Pak. Van gawakno Van. Daunnya masih fresh. Nah iya, gawakno rong wit ya. Arek kira ini apa ya? Pendidikan iki. Ada ya nek ana saringan ya. Kita apa sih? PSHT ya. Oh iya paling pendidikan PSHT. Iya. PSHT. Hati lho, silat. Tadi diajar. Kan diajar. Kayak kampung baru. Kayak kampung baru. Di Belanda ki ya. SD ini SD. Kebun teh. Kertowono Guci Alit Lumajang. Kita habis ibadah rekreasi, guys. Jalan-jalan di kebun teh bersama Bapak Gembala. Nih. Ini namanya kebun teh Kertowono. Oke. Bukan Wonosari. Ya. Ya, produksi di sini teh hijau. Ya baru, masih baru. Baru. Bawahnya tehnya yang Kalau tempat view-nya yang biasa foto namanya Anjungan. Cuman kemarin hujan. cukup. Ya, enggak sih. Jalannya
Prabolo. Ini lihat di internet kok bagus itu di Google itu. Ya, anjungan itu yang bagus. Enggak pensiun cuma sendiri. Oh gitu. Iya. Teh hijau, guys. Ini teh hijau, ini teh gambung namanya. Ini langsung digodok bisa? Enggak, kalau keringkan dulu loh. Kurang tahu saya. Soalnya setahunya saya pun kerja di luar. Dikeringkan dulu ya. Iya Pak, kalau ini warnanya hijau sama coba contohnya itu Pak. Teh hijau warna apa? Biru. Tehnya teh hijau buatnya. Bukan black. Ya, Ini teh gambung namanya. Ini produksinya. Ada nama-namanya. Kalau diseduh hijau. Biasa pakai di Biasa kan merah. kuning, apa? Tapi sekarang produksi teh hijau. Boleh. apa sini oralita? Pokok satu ya boleh. Teh banyak di mana nanti kamu. Hah? Pak, foto lagi satu. Tambah no. Anu, berapa kari dong? Masuk jari Bapak. Jari Iya, jari, heeh. Lemes saiki awak. Kok alergi Bu? Ya guys, kita sudah pulang dari kebun teh guys. Nah, Kebun teh Kucialit. ternyata tehnya warnanya biru guys, bukan merah guys. Karena di sini nggak ada warna hijau, yang ada biru guys. Iya guys, di sini biru semua ini. Biru sama hitam. Aduh, aku tak mau done, Pak. Oh, kayu pring. Oh, kok iso? Iso. Aduh, Pak, aku tak mau don, Pak. Kakak kuat kok. Pi, langsung geto ya, Pi. Pak, Cukup kayak Pi. Oh, cukup, cukup. Kakak, cocok banget ya, ya. Wis gak cukup. Pi, ayo balik, Pi. Wis gak cukup. Benar ya. Kok aku modon? Oh. Gimana aku puterin? Lawang kaline juwer koyo ngono kok. Kudune lurus. Wis aja Pak, mengko Pak. Belok belok rono. Aja resik sensasine melok papi. Ternyata itu kayu guys, mau dilewati papi guys. Ternyata tidak jadi guys. Ini karena mami takut. Jangan ambil resiko ya, guys. Rada ombo iki yo. Iki asline jembatannya ombo koyo ya, Bro. Ambrol. Oh iya. Iya itu jembatannya itu. Yo. Jembatannya ombo sini. Ombo. Kita putar balik lagi guys. Sepeda aja enggak apa-apa. Sepeda kuat lah aman wae. Shalom, sekarang kita ada di Ranupane, tempat wisata Bromo Tengger Semeru. Dan tadi kami barusan pelayanan di Kucialit. Hari ini firman Tuhan mengatakan hendaklah kamu bersukacita, tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Apapun kondisi kita, bersukacita, tetap berdoa dan tetap mengucap syukur. Shalom. Yes.